Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain. Amin. Fasl. Idza qala lahu indi sayfun fi ghimdin, jikalau berkata ia orang mengaku kepadanya si Muqarrilah, apa katanya? Indi sayfun. Sepertinya titik komanya bukan di lahu ya. Idza qalla, apabila berkata ia si mukir, orang mengaku, apa katanya? Lahu indi sayfun fi ghimdi, baginya seseorang di sisiku ada pedang dalam sarungnya. Dibaca dengan kasrah ghain mu'jamah bertitik, ghimdi. Au saubun fi sundukin, ada pakaian dalam peti atau kotak yang bermaksud sunduk. La yalzamuhu zarfu, niscaya tidak wajib akannya orang mengaku oleh menyerahkan tempatnya. Yang wajib diserahkan hanya pedangnya saja. Yang wajib diserahkan hanya pakaian saja. Sarung, pedang, kotak pakaian tidak wajib diserahkan. Akhdan bil yakini, karena mengambil dengan yang diyakini. Apa maksud mengambil dengan yang diyakini? Karena di dalam redaksi pengakuan tadi, yang yakin dia akui milik orang bersama dia adalah sayfun, pedang. Tapi pedang itu ada sarung. Dia tidak mengakui sarung itu milik orang itu. Dia tidak mengakui kotak itu milik si Muqarralah, tetapi dia akui pakaian dalam kotak. Nah, maka ketika si Muqarralah menuntut, mana sarungnya? Kan saya bilang, hak kamu sama saya hanya pedang, tapi pedang itu dalam sarung. Sarungnya bukan punya kamu. Nah, atau dia berkata begini, lahu atau lahu indi ghimdun fihi sayfun, hak dia bersamaku itu ada sarung pedang yang di dalamnya ada pedang. Au sundukun fihi thawbun, atau kotak yang di dalamnya ada pakaian. Niscaya wajib akannya orang mengaku oleh menyerahkan tempatnya saja, karena alasan telah disebutkan. Apa alasan disebutkan? Afzan bil yakin. Nah, maka dia tidak wajib menyerahkan pedangnya. Au abdu ala ra'si imamah, hak dia bersamaku ada budak yang atas kepalanya ada sorban. Niscaya lam talzamhu al imamatu ala sahih,
tidak wajib akannya seseorang menyerahkannya tidak wajib akannya seseorang oleh menyerahkan sorban menurut pendapat ashab. 5 zukir juga karena alasan telah disebutkan. Wasani, menurut pendapat yang kedua, talzamuhu, wajib ia menyerahkan sorban akannya seseorang, li'annal bu'da lahu yadun ala malbusihi, karena sesungguhnya jauh itu artinya jauh dari kemungkinan yang baginya seseorang itu ada kekuasaan atas yang dipakainya. Wa yaduhu kayadi sayyidi, sementara kekuasaannya si budak itu sama dengan kekuasaan sayyidnya. Nah, ini dalam dunia umum, sesuatu yang kita pakai itu tidak kita kuasai, sesuatu yang kita gunakan tidak di bawah kekuasaan kita, itu sangat jauh sekali. Tapi dalam dunia kesantrian itu biasa kan. Nah, tidaklah setiap dia pakai adalah miliknya. Nah, sandal pinjam ke kawan, sarung dia pinjam juga, gamis juga pinjam, peci juga pinjam. Namanya peci, sarung, gamis, celana, baju kaos, dua itu aja yang paling merek ini, kolor sama baju kaos. Nah, ini nggak cocok dalam kaidah pesantren ini, karena dalam kaidah mereka bu'da lahu yadun ala malbusi, jauh dalam pemahaman bagi seseorang ada kekuasaan di atas baginya seseorang itu kekuasaan atas yang dipakainya. Nah, atau pengakuannya adalah dabbatun bisar jihad, itu atau kepada saifun ulang amil lahu indi, baginya seseorang di sisiku itu ada dabbah dengan pelananya, atau saubun motoris, pakaian yang dibordir, dihias pinggirnya, motoris, motorraz, itu dibaca yang tasdid ro. Niscaya wajib akannya seorang oleh semuanya dabbah dengan pelananya. Nah, karena kata-kata bahasa dabbah, bahasa bisarji itu lazim dalam artian lengket dengan dabbahnya. Li'annal ba bimakna ma'ah, itu alasannya. Karena ba di sana maknanya ma'ah. Dabbah bersama pelananya, pakaian bersama bordirnya. Sedangkan toros adalah bagian dari pakaian. Bordir pakaian itu bagian dari pakaian. Enggak mungkin dipisahkan bordir dengan pakaian. Berapa lama buka bordirannya? Walau qala, jikalau berkata ia seseorang, lahu fi mirasi abi alfun, hak dia dalam warisan ayahku itu 1000. Hak dia dalam warisan ayahku itu 1000. Bahwa iqraru ala abihi bidaini, maka dianya pernyataan itu adalah pengakuan yang merugikan bapaknya dengan hutang. Pengakuan ala abi artinya pengakuan yang ditimpakan ke bapaknya dengan apa diakui dengan hutang. Walau qala lahu, jikalau berkata ia seseorang baginya,
Jikalau berkata ya seseorang, lahu fi mirathi min abi alfun, hak dia dalam warisanku dari bapakku 1000. Hak dia dalam warisanku dari hak bapakku itu 1000. Bahwa waktu hibatin itu adalah janji memberi. Itu bukan pengakuan, itu adalah janji memberi. Nassa Syafi'i radhiyallahu an alal mas'alatain, telah menas oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an atas dua masalah tersebut. Wa kharaja ba'duhum fi tsaniyah, mentakhrij, membuat qaulun mukharrajun, membuat qaulun mukharrajun oleh sebagian mereka murid pada masalah kedua, yaitu lahu fi mirasi min abi alfun annahu iqrar, itu adalah pengakuan. Dari mana ditakhrij? Dari nasnya Imam Syafi'i, ala anna qaulahu, di atas sesungguhnya perkataannya seseorang, lahu fi mali alfu, lahu fi mali alfun iqrarun, sesungguhnya perkataan seseorang, hak dia pada hartaku itu ada 1000, itu adalah pengakuan. Jadi Imam Syafi'i pernah menas dalam sebuah ungkapan, kalaulah seseorang berkata lahu fi mali alfun, hak dia pada hartaku itu ada 1000, itu adalah pengakuan. Nah, dari masalah tersebut ditakhridlah oleh murid, diambil nas tersebut, diberlakukan kepada lahu fi mirathi min abi alfun, hak dia dalam warisanku dari harta bapakku 1000. Yang tadi Imam Syafi'i katakan itu adalah janji hibah, tetapi berdasarkan qaulul mukharrajun itu adalah iqrar. Walau qala, jikalau berkata ya seseorang, lahu alayya dirhamun dirhamun, lahu alayya dirhamun dirhamun, haknya seseorang ke atasku itu 1 dirham 1 dirham. Niscaya wajib akannya seseorang membayar 1 dirham saja, hamlan alat takkidi, karena ditempatkan kepada taukid. Nah, dirhamun dirhamun itu taukid, taukid lafzi namanya, mengulang-ulang lafaz yang sama. Fa in qala, maka jika berkata ya seseorang dirhamun, wa dirhamun, nah, sini tinggal wawnya. Maka jika berkata ya seseorang wa dirhamun, maksudnya adalah lahu alayya dirhamun wa dirhamun, hak dia terhadap saya 1 dirham dan 1 dirham, niscaya wajib akannya 2 dirham. Kenapa 2? Liqtidai, apa semuanya? Liqtida'il atfi al-mughayaratan, karena tuntutan ataf itu berubah, berbeda antara setelah waw dengan kalimat sebelum waw. Dirham yang ada setelah waw beda sama dirham yang ada sebelum waw, berarti 2 dirham. Walau qala, jikalau berkata ya seseorang lahu dirhamun wa dirhamun, lahu dirhamun wa dirhamun, lazimahu, karena 3 kali dirham. Oh, 3 kali ya? Kalau dirhamun wa dirhamun, dirham. Nah, di sini law qala lahu dirhamun wa dirhamun wa dirhamun,
Lazimahu Bil awalaini. Jikalau berkata ya seseorang hak dia 1 dirham dan 1 dirham dan 1 dirham, 3 kali diucapkan, lazimahu bil awalaini dirhamani, wajib akannya seseorang dengan 2 pertama 2 dirham. Wajib akannya seseorang dengan dua kalimat pertama, dirhamun wa dirhamun. Oleh apa wajib? Oleh 2 dirham. Kama taqaddam, sebagaimana pembahasan yang telah terdahulu. Wa amma tsalits, adapun wa dirhamun yang ketiga, fa in arada bihi ta'kidats tsani, maka jika menginginkan ia seseorang dengannya kalimat wa dirhamin yang ketiga, wa dirhamun yang ketiga, akan apa diinginkan? Akan mentaukid wa dirhamun yang kedua dengan menggunakan huruf ataf, lam yajib bihi syai'un. Nah, niscaya tidak wajib dengannya kalimat wa dirhamun ketiga oleh apapun. Lahu dirhamun, lahu dirhamun wa dirhamun. Nah, kalimat kedua wa dirhamun itu mesti ataf, maka wajiblah dia dirham. Wa dirhamun, kalimat ketiga ini bisa 2 pemahaman. Pemahaman pertama bisa jadi taukid kepada wa dirhamun kedua. Kalau taukid tidak menghasilkan apa-apa, wajib 2 dirham saja. Wa inna wa bil istinaf, dan jika dia berniat dengannya akan memulai, maksudnya menambahkan, atau lazimahu tsalits, wajib akannya oleh dirham yang ketiga. Wa kadza, begitu juga innawa bihi ta'kidal awala, wajib membayar 3 dirham jika dia niatkan dengannya mentaukid yang pertama. Jika dia niatkan dengannya mentaukid yang pertama, lahu alayya dirhamun wa dirhamun wa dirhamun. Wa dirhamun ketiga niatnya mentaukid dirhamun pertama, enggak sah. Kenapa? Karena dirhamun pertama tidak ada wawnya. Nah, sementara taukidnya pakai waw, maka kalau ditaukid kedua sah, karena sama-sama punya waw. Wa dirhamun wa dirhamun. Yang pertama enggak ada wa dirhamun, dirhamun saja. Begitu juga atlaqa, kalau dia menyampaikan secara umum, enggak ada niat apapun dalam mengucapkan kalimat wa dirhamun ketiga, yalzamuhu dirhamun fi tsalits, wajib akannya oleh 1 dirham menurut pendapat ashab, yaitu yang ketiga, akhdan bi zahiril lafzi, karena mengambil dengan zahir lafaz. Wa niyatut ta'kidi ma'a takhallulil fasili mulghatun, niat taukid bersama terselangi oleh yang menjeda, terselangi oleh yang memisah, itu disia-siakan. Li alayya, lahu alayya dirhamun wa dirhamun wa dirhamun, terjeda lama, kata dia niat taukid, maka taukidnya tidak sah. Wa fi wajhin yu'malu biha, menurut satu wajah tetap dilakukan dengannya taukid, dengannya niat taukid, walaupun terjeda lama. Wa fi qawlihi min tariqatin fi itlaq la yalzamuhu tsalits, pada perkataannya musannaf ada yang tiga sama. Wa fi qawlihi, Fi qawli, wa fi qawlin
min tariqati Itu. Wa fi qaulin, berlebih mana? Wa fi qaulin, menurut satu kaul dari satu tariq, fil itlaq, dalam menyampaikan secara umum, itu tidak wajib akannya dirham ketiga. Jadi menurut satu kaul, kalau metodenya mutlak, li lahu alayya dirhamun wa dirhamun wa dirhamun, mengungkapkan kalimat wa dirhamun ketiga enggak ada niat apa-apa, itu ada kaul mengatakan tidak wajib akannya yang ketiga. Wa yuhmalu ala ta'kidi, dan ditempatkan di atas taukid, akhdan bil yakini, karena mengambil dengan yang yakin, karena mengamalkan dengan yang diyakini. Wa mata aqarra bi mubahamin, kapan saja mengaku ia seseorang dengan perkara mubaham, dengan sesuatu yang tidak ada kejelasan, seperti syekh, lahu alayya syekh, atau saubin, lahu alayya saubun, tuliba, wa tuliba, tuliba kewa, wa tuliba, wa tuliba bil bayani, dan dituntut akan ia seseorang dengan meminta dengan kejelasannya, dituntut akan ia seseorang dengan penjelasan. Apa maksud kamu sesuatu itu? Apa maksud kamu pakaian itu? Famtana, lalu dia enggak mau dijelaskan. Was-sahihu annahu yahbasu, niscaya, jawab mata, maka menurut pendapat yang sahih, itu sesungguhnya seseorang akan dipenjarakan limtinaihi min ada'ir wajibi alaihi, karena enggannya seseorang dari menunaikan kewajiban di atasnya, menunaikan sesuatu yang wajib terhadapnya. Wasani la yuhbasu, menurut pendapat yang kedua, tidak boleh dipenjarakan akan ia seseorang, liimkani husulil ghardi bidunil habsi, karena memungkinkan hasilnya maksud dengan tanpa dipenjara. Kan bisa dengan cara-cara yang lain, tak mesti dengan dipenjara. Walau bayyanal mubahama bima yatamawalu, walau bayyanal mubahama bima yukbalu. Kira masih salah. Betul. Walau bayanal mubahama bima yukbalu, jikalau menjelaskan ia seseorang akan perkara mubaham, dengan apa dijelaskan? Dengan sesuatu yang bisa diterima. Nah, ini sudah isyarat, ini isyarat kepada pembahasan kemarin. Nah, kalau dikatakan syekh, apa saja penafsiran yang bisa diterima? Satu, aqallu ma yatamawalu. Dua, min jinsi ma yatamawalu. Tiga, halal menyimpan ma yahillu iktina'uhu. Nah, tapi kalau dia katakan kada, kalau dikatakan kada, sama dengan syekh. Kalau dikatakan apa satu lagi selain syekh? Malun,
Kalau dikatakan malun hanya dua, aqalla ma yatamawwalu atau min jinsi ma yatamawwalu. Nah, isyaratnya ke sana. Walau bayyana, jikalau menjelaskan ia seseorang akan perkara mubaham dengan perkara yang bisa diterima, wa kazzabahul muqarrulah, dan mendustakan akannya penjelasan oleh si muqarrulahu, penerima pengakuan, fi annahu haqquhu, pada sesungguhnya yang dijelaskan itu haknya. Sesungguhnya yang dijelaskan itu haknya. Nah, dia punya hak terhadap saya sesuatu, minta penjelasan apa sesuatu itu. 2 liter beras. Kata muqarrulah, saya enggak punya hak sama dia 2 liter beras itu. Apa yang harus dilakukan? Fal yubayyin jinsal haqqi wa qadrahu, maka hendak menjelaskan ia si muqarrulah akan jenis haknya dan kadarnya hak. Enggak. Nah, saya tidak punya, saya atau dia tidak punya kewajiban kepada saya 2 liter beras, tapi yang dia punya kewajiban kepada saya adalah 1 ton kacang hijau. Nah, ketika dia mengatakan tidak, kata si A, dia punya hak sama saya, ada sesuatu, minta kejelasan. Ketika minta kejelasan, apa kata si Anu itu? 5 kilo beras. Kata si A tadi, maaf, kata si muqarrulah, saya tidak punya hak 5 kilo beras sama dia, tetapi yang dia punya kewajiban ke saya adalah kelapa, bukan beras. Jumlahnya 1000 biji. Nah, wal yad'u bihi, hendak dia menuduh dengannya. Setelah dia jelaskan haknya, dan dia harus menuduhkan. Itu caranya. Wal qawlu qawlul mukir fi nafyihi, kemana pergi? Sama? Dan perkataan yang dibenarkan di pengadilan adalah perkataan orang yang mengaku di dalam menafikannya tuduhan. Nah, contoh dia di depan. Fa idza bayyana al-muqirru bi mi'ati dirhamin, maka apabila menjelaskan oleh orang mengaku, berapa hak fulan kepadamu, kata dia 100 dirham. Faqala al-muqirru muqarru lahu, lalu berkatalah si muqarru lahu, orang yang diakui baginya, mali alaika illa mi'ata dinar, tidak ada hakku kepadamu kecuali 100 dinar. Kamu bilang kan 100 dirham, bukan 100 dirham tapi 100 dinar. Wadda'a biha, dan dia menuduhkan dengannya 100 dinar. Niscaya hullifal mukir, disuruh bersumpah akan orang mengaku, annahu laisa alaihi mi'atu dinar, sesungguhnya tidak ada kewajiban di atasnya si mukir itu 100 dinar.
wala syai'a minha, tidak ada sih, dia bisa nuntut 100 dinar. Ketika tidak punya saksi, yang dibenarkan orang mengaku. Ketika dia menolak, apa kata dia? Mali alaika ila mi'atu dinar, kalah. Setelah kalah dikatakan enggak apa-apa lah 1 dirham yang tadi. Nah, daripada saya cari saksi, saya terima saja 100 dirham yang kamu bilang pertama tadi. Itu udah batal, nggak bisa lagi dilanjutkan karena sudah ada bantahan. Wa in qala, jika berkata ya si muqarrulah li alaika mi'ata dirhamin, hak saya bagi kamu, maaf, hak saya terhadap kamu itu 200 dirham, bukan 100. Hurrifal mukiru, niscaya disuruh bersumpah akan orang mengaku annahu laisa lahu alaihi illa mi'atu dirham, sesungguhnya tidak bersyadi, tidak ada baginya si muqarrulah terhadapnya si mukir kecuali 100 dirham. Jadi redaksi sumpah disesuaikan dengan tuduhan yang dituduhkan oleh si muqarrulahu. Kalau jawaban dia adalah hak saya kepada kamu 100 dinar, maka sumpahnya adalah demi Allah tidak ada hak kamu kepada saya 100 dinar, tidak juga apapun berupa dinar. Tapi kalau dia katakan saya punya hutang sama kamu 100 dirham, lalu kata orang itu hutang kamu bukan 100 tapi 200, maka isi sumpahnya adalah demi Allah sesungguhnya tidak ada hak kamu ke saya kecuali 100 dirham. Walau aqarra lahu bi alfin fi yawmin, jikalau mengaku dia seseorang baginya si muqarrulah dengan 1000, katakanlah 1000 dirham pada suatu hari Selasa kemarin atau pada hari Senin kemarin, summa aqarra lahu bi alfin, kemudian mengaku dia si mukir baginya muqarrulah dengan 1000 juga pada hari lain, yaitu hari Selasa sekarang, niscaya wajib akannya orang mengaku oleh 1000 saja, oleh 1000 saja. Kemarin pada hari Senin dia bilang si Anu punya hutang kepada saya, saya punya hutang sama si Fulan 1000. Hari ini diulang lagi, si Fulan atau saya punya hutang sama Fulan 1000. Apakah dengan pengakuan kemarin sama hari ini dia wajib membayar 2000? Ada pendapat yang kuat tidak, dia hanya wajib membayar 1000 saja. Li'annal iqrara ikhbarun, karena pengakuan itu adalah memberitahu. Hakikat pengakuan adalah memberitahu hak orang lain kepada kita. Wa ta'adduduhu la yaqtadi ta'addudal mukhbari anhu, dan berulang-ulangnya pemberitahuan itu tidak menuntut akan berulang-ulang yang diberitakan darinya. Apakah ketika 3 kali pengumuman kematian diumumkan di masjid menunjukkan mayat mati 3 orang? Tidak. Nah, pengumumannya 2 kali, pengumumannya 3 kali, tetap saja yang mati itu 1 orang.
Jadi berulang-ulangnya pemberitaan tidak menuntut atau tidak bermaksud kejadian yang diberitakan itu terjadi berulang kali. Itu namanya hukum uruf. Walau ikhtalafa al-qadru, jikalau berbedalah kadar, berbedalah kadar pengakuan, ka'an aqarra bi alfin, seperti bahwa mengaku ia seseorang dengan 1000. Hari Senin dia katakan, saya punya hutang sama si Zaid 1000. Summa bi khamsatin, kemudian hari Selasa dia katakan, saya punya hutang kepada si Zaid 500. Atau sebaliknya, dakhalal aqallu fil aqtari, masuklah yang sedikit kepada yang banyak. Masuklah jumlah yang kecil kepada jumlah yang banyak. Nah, kenapa tidak dihitung hutangnya 1.500? Karena boleh saja mengakui dengan sebahagian sesuatu setelah mengakui dengan keseluruhannya, atau sebelum mengakui dengan keseluruhannya. Boleh saja mengakui dengan sebahagian 500 adalah sebagian dari 1000 sebelum mengakui 1000 atau setelah mengakui 1000. Fala wasafahuma bisifataini mukhtalifataini kasihain wa mutassaratin aw asnadahuma ila jihataini kabain wa qardin. Maka jikalau memberi sifat ia orang mengaku, jikalau memberi sifat ia orang mengaku akan kedua-duanya, yang dua yang diakui, dengan dua sifat yang berbeda kedua-duanya, seperti utuh dan pecah. Kali pertama dia katakan, hak si Z kepada saya 1000 dinar pecah. Hari kedua dia katakan 1000 dinar utuh. Atau dia sandarkan dua pengakuan tersebut kepada dua jalur, seperti jual beli dan hutang. Dia katakan, hutang saya kepada si Z ada 1000 harga barang. Hari kedua dia katakan, hutang saya kepada si Z ada 1000 hutang biasa, hutang pinjol. 1000 pertama hutang harga barang, 1000 kedua adalah hutang korat. Al-Qawla, atau dia berkata begini, qabattu yaumas sabti asyara, aku terima pada hari Sabtu jumlahnya 10. Kemudian dia katakan, aku terima pada hari Ahad jumlahnya 10. Laziman, nisya wajiblah dua kadar tersebut. Bisuari salas, pada contoh yang 3 tersebut. Kenapa tidak wajib satu saja? Karena dengan dua sifat yang berbeda menunjukkan dua hutang. Karena dua jihad yang berbeda menunjukkan dua hutang. Karena dua waktu yang berbeda menunjukkan dua hutang. Kalau ditambahkan satu lagi, apa kira-kira tambahannya? Kalau ditambahkan satu surah lagi, apa kira-kira tambahannya? Pertama, dua sifat.
Kedua, dua jihad. Jihad jual beli sama jihad utang biasa. Yang ketiga, dua waktu, hari Senin sama hari Ahad. Yang keempat, dua tepat. Seterima di pasar raya 10, kemudian seterima di pasar Bandar Buat 10, utangnya menjadi 20 karena dua tempat. Itulah fikih. Asal terpikir saja itu fikih. Jadi kalau salah pikir itu beda lagi. Kalau berkata ya seseorang lahu alayya alfun min samani khamrin au kalbin, haknya seseorang kepada saya 1000 dari harga khamar, atau 1000 harga anjing, atau 1000 qadaitu, 1000 yang sudah aku bayar akannya. Lazimahul afu fil azhar, wajib akannya seseorang membayar 1000 merupakan azhar, karena diamalkan di awal kalam. Mana awal kalam? Lahu alayya alfun, itunya diamalkan. Akhirnya enggak diamalkan. Min samani khamrin kalbin qadaituhu, itu enggak diamalkan. Masa kamu katakan bagi dia terhadapku 1000, lalu dibilang harga khamar? Memang harga khamar wajib dibayar. Harga anjing kan tidak wajib dibayar. Masa masih ada hak padahal kamu sudah katakan pada itu aku sudah bayar? Kalau memang sudah bayar, kenapa kamu masih katakan lahu alayya? Bertentangan awal kalam dan akhir kalam. Diamalkan awalnya, dibuang akhirnya. Dia tetap membayar 1000. Wasanilah, pendapat kedua katakan tidak wajib dia bayar. Kenapa tidak wajib dibayar? Karena diamalkan di akhir kalam, yaitu harga khamar. Tidak ada wajib dibayar harga khamar. Maka kalau mampir di jalan minum tua, kemudian kabur supaya truknya nggak bayar, itu nggak dituntut di akhirat. Mampir di satu tempat mabuk dan satu peti dia minum, kemudian dia nggak bayar, nggak wajib dibayar di akhirat. Jadi harga khamar itu nggak wajib dibayar. Sama yang kemarin, membunuh anjing yang buat mu'alaf itu tidak wajib dibayar. Yang ketiga, utang yang sudah wajib, yang sudah dibayar tidak wajib dibayar, itu kan jelas. Lakinna lil muqarrila tahliful mukir, akan tetapi boleh bagi si muqarrilah, orang yang diakui miliknya, oleh menyuruh bersumpah orang mengaku, oleh menyuruh bersumpah orang mengaku. Apa sumpahnya? Annahu min jihatil mazkurah, sesungguhnya hutang 1000 itu dari arah yang disebutkan tadi. Nah, arah yang disebutkan yaitu harga khamar sama harga anjing. Cobalah kamu bersumpah, betulkah 1000 itu harga penjualan anjing atau penjualan khamar? Sementara saya nggak pernah jual anjing, nggak ada saya jual khamar, dan
dan kamu sudah mengaku punya hutang kepada saya 1.000. Kamu katakan harga anjing. Terasa semua itu saya tak pernah jual anjing. Coba kamu bersumpah, betul tak jual anjing? Ketika suruh bersumpah baru dia katakan jual kambing. Nah, nggak mana lagi. Itu boleh. Atau karena kodok, sesungguhnya utang sudah dibayar, boleh disuruh bersumpah. Itu pada bagian contoh terakhir katanya 1.000 yang sudah saya bayar. Coba kamu bersumpah, kamu sudah dibayar atau belum? Tindakan itu boleh dilakukan oleh si muqarrar lahu. Walau qala, jikalau berkata ia orang mengaku. Itu aja diulang-ulang nih tadi. Ajak juga kopi. Lahu alayya alfun, hak dia terhadap saya 1.000 min samani abdin, dari harga budak. Lam akbidhu, yang belum aku terima akannya budak. Idza sallamahu salamtu, apabila dia menyerahkan akannya budak, niscaya aku serahkan akannya 1.000. Qubila alal mazhab, diterima akan ia pengakuan berdasarkan mazhab. Wajuilah thamanan, dan dijadikan akan ia 1.000 sebagai harga budak. Wa tariqus tsani, menurut tarik yang kedua, bermula tarik yang kedua itu tardul qaulaini sabiqaini, menghadirkan dua kaul yang telah terdahulu kedua-duanya. Ahaduhuma, salah satu dari dua kaul itu adalah la yuqbalu, tidak diterima akan ia pengakuan amalan bi awalil kalam, karena diamalkan di awal kalam. Diamalkan di awal kalam. Kalau diamalkan di awal kalam, dia wajib bayar atau enggak wajib? Wajib bayar atau enggak wajib? Diamalkan di awal kalam, wajib bayar atau enggak wajib? Wajib. Mana awal kalam? Lahu alayya alfun. Nah, akhir kalam min samani abdin lam akbilhu, dari harga budak yang belum saya terima. Kan dia serahkan budak ke saya serahkan uang 1.000 itu. Nah, akhir kalam ini dibatalkan. Tapi justru pendapat kedua dalam masalah di atas yang kuat di sini. Pendapat kedua yang ada pada masalah atas itu yang kuat di sini. Nah, dua masalah di atas pendapat yang kedua pada tiga masalah di atas, hak dia kepada saya 1.000, harga qamar, harga anjing 1.000 yang sudah saya bayar. Itu yang kuat adalah pendapat pertama, wajib bayar 1.000 karena mengamalkan awal kalam. Pendapat yang lemahnya adalah tidak wajib apapun karena mengamalkan akhir kalam.
Tapi pada masalah di bawah ini, lahu alayya alfun min samani abdin lam aqbidu, itu yang kuat adalah pendapat yang kedua di atas. Itu yang menjadi pendapat pertama di sini, diterima penafsirannya. Kalau orang itu mau menyerahkan budak, maka dia wajib bayar 1.000. Kalau dia tidak menyerahkan budak, tidak wajib bayar 1.000. 1.000 itu dijadikan harga budak. Amalan bi akhirih, karena diamalkan akhir kalam, yaitu harga budak yang belum diterima. Nah, tarik kedua menghadirkan dua kaul di atas, yaitu yang satunya lagi tidak diterima. Tidak diterima syarat-syarat penjelasannya itu. Dia tetap wajib membayar 1.000 amalan bi awalil kalam. Nah, kenapa dibedakan dua masalah ini? Karena masalah sebelumnya akhir kalamnya adalah lembut. Akhir kalamnya lembut, harga anjing. Nah, harga khamar yang sudah saya bayar itu lembut, karena bertentangan dengan kata-kata lahu. Dengan bahasanya lahu itu hak. Sementara khabar khamar, harga khamar bukan hak, harga anjing bukan hak, utang sudah dibayar bukan hak, bukan lahu alayya. Maka dibuanglah kata kedua. Di sini kenapa diamalkan yang kedua? Karena kalimat kedua bermakna, yaitu harga budak yang belum aku terima. Karena harga budak yang belum kita terima, yang sudah kita akad, itu juga dianggap sebagai hutang, tapi hutang yang belum lazim. Kita beli barang di kedai orang, kita sudah transaksi, maaf sudah akad, barang itu sudah dibungkus, tapi barang belum diterima, uang belum dibayar. Apakah itu hutang? Hutang? Kita beli barang, sudah akad, barang sudah di-packing, uang belum dibayar, barang belum diambil. Apakah itu hutang? Hutang. Hutang jual beli kan sudah akad tadi, cuman belum lazim dibayar karena barang tidak diambil. Maka wajar dikatakan lahu alayya. Bahasa itu masih wajar ya. Hak dia terhadap saya 1.000, harga barang yang belum saya ambil. Nah, tentu saya akan bayar 1.000 kalau barang saya diserahkan ke saya. Itu 100% ucapannya benar, maka diamalkanlah kalam yang akhir. Walau kala jikalau berkata ya seseorang lahu alayya alfun insyaallah, maka insyaallah ini saya tidak wajib akannya oleh apapun menurut pendapat mazhab. Li'annahu allaqal iqrara bi masyiatillah, karena sesungguhnya seseorang telah mengkaitkan pengakuan dengan kehendak Allah. Wa hiya ghaibun anna, dan dianya kehendak Allah itu gaib dari kita. Maka setiap kalimat yang dikaitkan dengan insyaallah enggak terlaksana. Sumpah pakai insyaallah tidak jadi sumpah. Talak pakai insyaallah enggak jatuh talak. Jual beli pakai insyaallah enggak terjadi jual beli. Nah begitu juga ikrar pakai insyaallah tidak terjadi ikrar. Wa tariqus tsani tardul qaulaini sabiqaini. Tarik yang kedua menghadirkan dua qaul yang telah terdahulu. Salah satu keduanya adalah yalzamuhu, wajib ya 1.000 akannya seseorang. Kenapa wajib? Amalan bi awalil qaul lahu alayya alfun, insyaallah-nya
jikalau berkata ya seseorang lahu alayya alfun, lahu alayya alfun la yalzam, hak dia terhadap saya 1000 yang enggak wajib. Nah, 1000 yang tidak wajib. Niscaya wajib ya 1000 akannya seseorang, walaupun dibilang dia enggak wajib. Li'anna qawlahu la yalzamu, karena kata-kata dia la yalzamu, la yantazamu ma'ama qablahu, tidak boleh disusun bersama kalimat sebelumnya. Kata-kata la yalzamu tidak boleh disusun, digandeng bersama kata sebelumnya, yaitu lahu alayya alfu. Kalau sudah lahu alayya, itu mana wajib. Fa'ulwiya, maka disia-siakan ia kata-kata la yalzamu. Walau qala, jika berkata ya seseorang lahu alayya alfun summa ja'a bi alfin, hak dia terhadap saya 1000, kemudian dia datang dengan 1000. Hak dia terhadap saya 1000, kemudian dia datang dengan 1000. Kalimatnya itu membingungkan. Wa qala, dia katakan aradtu bi hada, maksudku dengannya adalah ini. Salah. Lahu alayya alfun summa ja'a bi alfin, hak dia terhadap saya 1000, kemudian membawakan ya seorang dengan 1000. Contoh, seseorang menitipkan uang kepada kita 1000. Setelah mau pulang bulanan, mau pulang tahunan, dia mau ngambil uangnya. Nah, kemudian kita bawa uang 1000 ke hadapan orang tersebut. Sebelum kita serahkan uang 1000 itu, kita katakan lahu alayya alfun, hak dia terhadap saya 1000. Lalu kita kasih jabi, dia hadirkan, dia buat 1000. Jadi sebelum menyerahkan titipan senilai 1000, dia berkata sebelumnya lahu alayya alfun, hak dia ke saya 1000. Lepas itu baru diserahkan. Ada soal dari dalam Pak? Lalu berkata ia, aradtu, maksud saya, bihi, dengan 1000 yang saya bilang li lahu alayya alfun, huna hadha, ini 1000 ini, itulah maksud saya. Padahal itu barang titipan. Wa huwa alfun wa huwa wadi'atun, dianya 1000 adalah titipan. Yang barusan dia serahkan itulah barang titipan. Maka berkatalah si muqarrulah, si penerima manfaat pengakuan. Apa kata dia? Li alaihi alfun akhar, hak saya terhadap dia ada 1000 yang lainnya, dainan berupa hutang. Bukan 1000 yang ini baru titipan. Hak dia, hak saya sama dia masih ada 1000 hutang. Suddiqal mukirru fil azhar biyamin, niscaya yang dibenarkan kalau dibawa kasus itu ke pengadilan adalah orang yang mengaku
menurut pendapat Azhar dengan sumpahnya. Apa isi sumpahnya? Annahu laisa alaihi alfun akharu, sesungguhnya tidak ada kewajiban terhadapnya 1000 yang lain. Wasani, sementara menurut pendapat yang kedua, yusaddaqul muqarrulah, dibenarkan si muqarlahu biyaminihi, dengan sumpahnya, anna lahu alaihi alfan akhar, sesungguhnya bagi muqarralah terhadapnya mukir itu ada 1000 yang lain. Nazran, memandang kepada anna ala lil wujud, sesungguhnya kata-kata ala itu wajib. Nazran, memandang kepada sesungguhnya kata-kata ala itu untuk wajib, melihat kepada kata lahu alayya. Nah, lahu alayya. Sementara 1000 yang barusan dikasih adalah titipan, mengembalikan barang titipan orang lain sama kita, itu bukanlah hutang kita yang wajib kita bayar. Sementara kata-kata Allah itu bermakna wajib, fala yuqbalu tafsir bil wadi'ati fihi, maka tidak diterima penafsiran dengan titipan padanya Allah. Wa ujibah, dijawab argumen dari pendapat kedua tersebut bihtimali iradatul wujub bi hifzil wadi'ah, dengan bisa saja maksud wajib pada menjaga barang titipan. Bisa saja maksud wajib menjaga barang titipan. Titik. Fa in kana qala alfun fi dhimmati au dainan ila akhiri ma taqaddam minhuma, suddiqal muqarru lahu alal mazhab. Maka jika ada ia orang mengaku, itu berkata ia, apa kata dia? Alfun fi dhimmati. Untuk lebih jelasnya, dirangkai kepada contoh sebelumnya, lahu alayya alfun fi dhimmati, hak dia terhadapku 1000 dalam tanggunganku, atau dainan 1000 berupa hutang, sampai ke akhir pembahasan yang telah terdahulu tadi. Nah, dia pembahasan telah terdahulu tadi. Walau qala, jika berkata ya seseorang, lahu alayya alfun fi dhimmati, lahu alayya alfun dainan, summa ja'a bi alfi, kemudian dia hadirkan 1000, wa qala, dan dia katakan aradtu bihi hadza, maksud saya dengan 1000 adalah ini, dan dianya 1000 ini adalah titipan, maka berkatalah muqarrullah li alaihi alfun akhar dainan, suddiqan, suddiqan muqarrullah. Nah, suddiqal muqarru lahu alal mazhab biyaminihi, dengan sumpahnya. Apa sumpahnya? Anna lahu alaihi alfan akhar, sesungguhnya baginya si muqarrulah terhadap si mukir ada 1000 yang lain. Kenapa dalam kondisi ini dibenarkan muqarrulah?
karena ada penambahan kata-kata fi zimmati. Lahu alayya alfun fi zimmati, alfun dainan. Maka kata-kata fi zimmati sama dainan tidak bisa ditafsirkan dengan wadi'ah. Nah, sementara yang diserahkan barusan adalah wadi'ah. Wa tariqus tsani, menurut tarik yang kedua, wajahani, ada dua wajah. Sanihima, yang kedua dari dua wajah itu adalah yusaddaqul mukir, dibenarkan si mukir dengan sumpahnya annahu laisa lahu alaihi alfun akhar, sesungguhnya tidak ada baginya muqarrulah terhadapnya mukir 1000 yang lain. Kemudian kata-kata fi dhimmati, kemudian kata-katanya si mukir fi dhimmati yahtamilu ayyurida bihi, bisa saja ia kata-kata itu bahwa bermaksud ia si mukir dengannya kata-kata intalifatil wadi'ah, jika hilang barang titipan. Jika hilang barang titipan tersebut, li'anni ta'addaitu biha, karena sesungguhnya aku terledor melampaui batas padanya wadi'ah. Itulah makna fi dhimmati, dalam tanggunganku. Artinya kalau titipannya hilang karena kecerobohan aku, maka jadilah 1000 titipan itu fi dhimmati. Di sana ditafsirkan. Qultu akhzan minas syarhi, aku katakan karena memahami daripada syarah kabir, fa idza qabilna tafsir bil wadi'ah, apabila kita menerima penafsiran dengan wadi'ah, kalau kita menerima penafsiran mukir itu dengan wadi'ah, fal asahu annaha amanah, maka pendapat yang kuat sesungguhnya wadi'ah itu amanah. Fayuqbalu da'wahu at-talafa ba'dal iqrar, maka bisa diterima pengakuannya si mukir akan hilang barang setelah mengaku. Setelah mengaku ternyata dia belum serahkan 1000 itu. 3 hari setelahnya dia katakan uang 1000 itu hilang. Itu bisa diterima karena itu adalah amanah. Bisa juga diterima pengakuannya tentang dakwaan rad, sudah dikembalikan barang itu ba'dahu, setelah ikrar. Wa muqabil asa qaulul imam anil ashab, muqabil pendapat asa adalah perkataan Imam Haramain, di mana Imam Haramain berpendapat dikutip dari ashab, beberapa murid Imam Syafi'i, innaha madmunah, sesungguhnya wadi'ah yang diakui itu menjadi barang madmunah, yang ditanggung. Artinya kalau hilang wajib bayar. Nazaran ila qaulihi, karena memandang kepada perkataannya ala, nazaran ila qaulihi alayya. Nah, memandang kepada perkataan dia alayya, as-sadiqi bi ta'addi fiha, yang terbenar ia kata-kata alayya
dengan tindakan melewati batas pada amanah. Kan dia bilang li alayya alfun, li alayya alfun. Lalu dia katakan ini barang titipan. Lalu kita benarkan itu benar titipan. Maka setelah dia mengaku seperti itu, ternyata dia katakan barang itu hilang, sudah saya serahkan, maka yang dibenarkan adalah orang mengaku dengan sumpahnya. Menurut pendapat kedua tidak, yang dibenarkan adalah orang yang memiliki, karena dia sudah bilang alayya. Kata alayya itu bisa terbenar dengan sebab dia melampaui batas terhadap amanah sehingga harus dibayar. Wa ujiba bisidqihi bi wujubi hifziha, dijawab dengan benarnya kata-kata alayya dengan wajib menjaga amanah. Lahu alayya, hak dia, kewajiban aku, maksudnya kewajiban menjaga amanah, bukan kewajiban membayar amanah gara-gara melewati batas. Dan kata-katanya ba'dal iqrar, kata-kata musannaf ba'dal iqrar, fayuqbalu da'wahu talafa ba'dal iqrar. Nah, kata-kata ba'dal iqrar artinya bitafsirihi muta'alliqin bitalafi, dengan penafsirannya seseorang yang berkaitan dengan hilang. Malawid da'at talaf, maka jikalau menuduhkan ia seorang akan hilang, au radda qabla al-iqrar, atau sudah dikembalikan barang sebelum dia mengaku, saya enggak diterima. Nah, saya dia tidak diterima. Karena at-talif, karena sesungguhnya barang yang sudah hilang atau barang mardud, barang yang sudah dikembalikan, la yakunu alih, tidak ada ya barang itu kewajibannya. Maka kata-kata lahu alayya itu tidak bisa ditafsirkan barang itu sudah hilang. Kapan hilang barang itu? Sebelum saya mengaku barang itu sudah hilang. Maka pernyataan dia barang hilang sebelum mengaku, dia tetap wajib bayar. Kenapa wajib bayar? Karena kalau benar itu barang titipan dan dia hilang, berarti kan bukan kewajibanmu. Tapi karena kamu katakan li lahu alayya menjadi kewajibanmu, berarti hilangnya karena teledor, maka wajib diganti. Nah, begitu juga kalau dia katakan barang itu sudah saya serahkan. Kapan kamu serahkan? Sebelum saya mengakuinya. Maka pengakuan itu, dakwaan barang sudah diserahkan itu ditolak, karena bertolak belakang dengan kalimat pengakuan. Karena dia bilang adalah lahu alayya, sementara barang yang sudah dikembalikan tidak lagi alayya. Wa yuqala, jika berkata ya seseorang lahu indi, hak dia bersamaku, au ma'i bersamaku itu 1000. Suddiqa fi da'wat wadi'an, niscaya dibenarkan akan ia seseorang dalam dakwah titipan. 1000 itu adalah titipan. Dan juga dibenarkan dalam dakwaan mengembalikan, dan juga dibenarkan dalam dakwaan hilang. Qat'an, sepakat ulama, wallahu a'lam. Lahu indi, dia bukan pakai aliyah. Bedanya tadi yang barusan kita bahas yang panjang lebar itu adalah lahu aliyah. Tapi sekarang bunyi pengakuannya adalah lahu indi, hak dia bersamaku ada 1000. 1000 itu titipan dia sebetulnya, dan sudah saya kembalikan ke dia. Nah, maka semuanya itu benar dibenarkan. 1000
1000 yang bersama saya itu ada titipan, dan barang itu sudah hilang sebenarnya, maka dibenarkanlah dia, dengan artian dia tidak wajib bayar apapun. Kenapa nggak wajib bayar apapun? Karena itu barang amanah, titipan. Titipan sudah dikembalikan kan nggak wajib bayar. Titipan kalau hilang tanpa sengaja tidak wajib bayar. Dan dia tidak pernah mengatakan wajib terhadap dirinya, karena kata-kata yang dikeluarkan bukan alaiya, tapi dia katakan adalah indi atau ma'i. Nah, li'anna al-lafdha mushirun bil amanah, karena lafaz itu memberitahu dengan amanah. Dia nggak bilang kewajiban, tapi dia bilang indi. Walau qala lahu alayya alfu wadihatin kubila. Jikalau berkata ya seseorang hak dia terhadapku 1000 titipan, 1000 berupa barang titipan, ini saya diterima. Nah, walaupun bertentangan antara kata alayya dengan kata-kata wadiah. Alayya itu identik pemahamannya wajib, hutang. Wadiah itu amanah, bukan kewajiban. Sekarang digabung alayya sama wadiah, maka penafsirannya diterima keamanah. Kenapa? Karena ditakwilkan kata alayya kepada wajib menjaga. Wa uwilat alayya atau awalta alayya, kamu takwilkan alayya itu wajib menjaga, karena dia secara sharih mengatakan alfu wadi'ah. Wakilah pendapat kedua tidak diterima menurut satu kaul. Wa ala qawlihi, berdasarkan kaul yang mengatakan diterima itu, idza da'at talafa aw radda kubila fil asal. Apabila dia menuduhkan 1000 itu hilang atau sudah dikembalikan, niscaya diterima akan ia pengakuan menurut pendapat asal. Nah, contoh demi contoh, kejadian demi kejadian, tujuannya adalah mengasah pemahaman sampai rosih, sehingga bisa memahami kata yang digunakan dalam sebuah pengakuan. Walau aqarra bi bai'in, jikalau mengaku ia seseorang dengan menjual atau menghibahkan dan sudah menyerahkan padanya hibah. Nah, itu lihat kalimat tersebut itu berapa tasawur, 1 atau 2 atau 3. Kalimat law aqarra bi bai'in aw hibatin wa ikbadin fiha itu 2 tasawur atau 3? 2 atau 3? 2. Nah, tasawurnya 2. Pertama, aqarra bi bai'in, dia mengakui telah menjual. Yang kedua, mengakui dengan hibatin wa ikbadin, hibah, dan dia sudah menyerahkan padanya hibah. Summa qala, kemudian dia mengatakan, kana dzalika fasidan, adalah demikian itu fasid. Nah, adalah demikian jual beli itu rusak. Adalah demikian hibah yang sudah diserahkan itu rusak. Wa aqrartu, dan aku mengakuinya. Memang aku sudah mengakuinya. Lizanni sihah, karena dugaanku sah. Nah, saya sempat mengakui tanah itu saya sudah jual ke dia. Betul. Saya sempat mengakui bahwasanya barang itu sudah saya berikan kepada dia, dan barang itu saya serahkan ke dia. Saya akui pernyataan tersebut karena saya menganggap jual beli itu sah, hibah kemarin itu sah. Ternyata nggak sah. Berarti pengakuan saya juga tidak sah.
lam yuqbal fi qawlihi bi fasadi. Ini saya tidak diterima akan ia seseorang pada perkataannya seseorang dengan rusaknya jual beli atau hibah. Tidak diterima di pengadilan. Walahu tahliful muqarrilah, hanya saja dia punya hak dan baginya ada hak menyumpahkan, artinya menyuruh bersumpah si muqarrar lahu. Apa isi sumpahnya? Annahu lam yakun fasidan, sesungguhnya jual beli tersebut atau hibah tersebut tidak ada yaitu rusak. Wa innaka la anil halaf, jika enggan ia si muqarrula dari sumpah, halafal muqiru, niscaya bersumpahlah oleh orang mengaku. Itu satu bacaan. Atau hulifal muqiru, disuruh bersumpahlah orang mengaku. Apa isi sumpahnya? Annahu kana fasidan, sesungguhnya jual beli tersebut atau hibah tersebut fasid, sehingga dia berhak mengambil kembali barang yang sudah dijual, berhak mengambil kembali hibah yang sudah dihibahkan. Wa bari'a minal bai'i wal hibati, bebaslah dia, terlepaslah dia dari akad jual beli dan hibah. Wa ibaratul muharrari wa raudati ka asliha, redaksi kitab muharrar, kitab raudhah sama ada asalnya. Raudhah adalah wa hukima bi butlanil bai'i wal hibah, ditetapkan hukum batal jual beli tersebut dan hibah tersebut. Tapi redaksi tersebut cukup panjang, maka Imam Nawawi memilih redaksi wa bari'ah karena tujuan beliau adalah membuat minhaj setipis mungkin. Wa bari'ah, bebaslah dia. Bebas mana? Ya dari jual beli. Apa maksud bebas? Ya jual belinya batal, hibahnya batal. Nah, itu menafsirkan kitab dengan kitab. Nah, menafsirkan kitab dengan kitab. Ya, Karim. Walau qala, jikalau berkata ia seseorang hadhihi daru li Zaidin bal li Amri, ini rumah milik si Zaid, tetapi milik Ammar, milik Umar. Ammar. Atau kata dia begini, wasabtuha min Zaidin bal min Amri, aku merampas akannya rumah dari si Zaid, akan tetapi dari Ammar. Suliman li Zaidin, ini saya diserahkan akan ia rumah untuk si Zaid. Rumah diserahkan pada si Zaid karena pengakuan itu tidak pernah batal. Pengakuan tidak pernah batal. Berarti dia sudah mengaku kepada dua orang. Nah, maka rumah diserahkan kepada pertama. Wal azharu annal muqirra yaghramu qimataha li Amri. Pendapat Azhar, sesungguhnya orang mengaku itu akan membayar harga pasaran rumah kepada Ammar. Li'annahu, karena sesungguhnya seseorang hala bainahu wa bainaha, dia telah menghalangi antara si Ammar dengan rumahnya. Karena dia sudah menghalangi antaranya Ammar dan antaranya rumah dengan sebab pengakuannya yang pertama. Dia tidak berlaku pada ghalat
badal khata', badal nisyan, istidrak dalam bab pengakuan. Nah, kalau kita salah ngomong, maka jadi dua kewajiban. Nggak boleh dicabut lagi pengakuan kalau sudah diucapin. Wasani la yagrimu lahu. Pendapat yang kedua, tidak membayar dia si pengaku baginya aman limusadaqatil iqrari biha lahu, karena kebetulan, karena bertepatan pengakuan dengannya rumah miliknya si Amar akan apa bertepatan akan milik orang lain. Kebetulan rumah yang diakui milik Amar itu punya orang, itu si Zaid yang pertama diakui, sehingga tidak wajib dibayar. Wa yasihul istisna'u in ittasal, sah hukumnya istisna jika bersambung. Nah, jika bersambung itu mantan minhaj. Maksudnya jika bersambung ia istisna dengan ikrar. Bihi saja nggak mau berbuat. Nah, padahal nggak nambah panjangnya. Karena maklum dibuang bihi. Seharusnya yang wajar adalah yasihul istisna'u in ittasala bihi. Sah pengecualian dalam ikrar, fil ikrari, jika bersambung ia pengecualian dengannya pengakuan. Walam yastagri, dan tidak menghabiskan ia istisna. Akan mustasnamin. Contoh, lahu alayya masyaratun illa salasatan. Kalam tam lagi muncul illa salasatan. Hak dia terhadap saya 10 kecuali 3. Bi khilafi ila asara, dengan sewalid ila asyara. Hak dia kepada saya 10 kecuali 10. Pada sihu, maka tidak sah ia istisna. Fatalzamu asar, wajib akannya membayar 10 karena menghabiskan mustasnami. Walau sakata ba'dal ikrar, jikalau diam dia seorang setelah mengaku. Lahu alayya asyara, kemudian dia diam. Atau takallama bi kalamin ajnabiyyin, atau dia bicara dengan kalam ajnabi. Baginya terhadap saya ada 10. Insyaallah sabar besok. Kecuali 7, kecuali 3. Summa istisna, kemudian dia mengecualikannya. Niscaya tidak salah pengecualian tersebut. Wa huwa min isbati nafyu, wa minan nafi isbatun, dan dianya istisna dari isbat itu nafi. Istisna isbat adalah nafi, dan istisna dari nafi adalah isbat. Nah, kalau terpisah tentu tidak sah. Falau qala, maka jikalau berkata ia seseorang, lahu alayya asyara ila tis'ah ila samaniyah, wajibat tis'ah. Haknya seseorang kepada saya adalah 10 kecuali 9 kecuali 8. Ini saya wajib membayar 9. Nah, kok wajib bayar 9? Nah, kenapa wajib 9? 10 kecuali 9 berapa? 1. Kecuali 8. Kecuali 8.
10 kecuali 9. 1 kecuali 8. 1 kecuali 8 9. Nah, ini rumus matematika. Sama dengan begini. 8 ditambah 6 dikurang 4 sama dengan berapa? 10. Mana rumusnya? Ulang lagi Bapak tanya. 8 tambah 6 kurang 4 berapa? 10. Anda pandai matematika? Itu nomor berapa? SD 8 tambah 6 kurang 4 berapa? Apalagi SD. Ini S1 nih. SD. Safir S2. Ini sampai SMP. Setahun SMP. Lumayan. Berapa? Abu sampai SMA. Yusuf sampai SD. Fikri SD. Nah, cara mencari bilangan seperti itu bukan di pangkal, di ujung. Antum buat dulu ujung-ujungnya berapa tadi? 8 tambah berapa? 6 kurang 4. Jadi 6 kurang 4 dulu. 6 kurang 4 berapa? 2 tambah 8 10. Oh betul lah, setahun SD. Setahun SMP. Nah begitu juga di sini. Di sini ngitungnya di ujung, bukan di pangkal. 10 kecuali 9 kecuali 8. Hitung di ujung dulu. Berapa itu? Hitung di ujung. 9 kecuali 8 1. Hasilnya berapa? Kemudian 10 kecuali berapa? Nah itu baru rumus matematika. Cocok rumus Arab dengan rumus Indonesia. Kenapa? Karena penentunya orang Arab, Islam, Al-Jabar. Lalu datang ke dinas pendidikan, tawarkan dipakai supaya anak-anak tahu matematika. Matematika. Ingat baik-baik, itu rumus matematika diselesaikan di ujung, bukan di pangkal. Ada juga yang diselesaikan dengan logika, nggak lurus dengan matematika. Pakai logika. Contoh, tujuh ekor itik dikali buah berapa? 50. Hah? Berapa? 5. Bukan 14, Fikri. 5. Karena dikali ada 2. Dikali. Li'anna al-ma'na ila tis'a la talzamu.
Kenapa hasilnya baginya terhadap saya 10 kecuali 9 kecuali 8 wajib 9? Karena sesungguhnya makna kecuali 9 itu enggak lazim. Karena sesungguhnya makna ila tis'a la talzamu lianna makna ila tis'a la talzamu wa ila tasamania talzamu. Ada waw wa ila lianna makna ila tis'a la talzamu ila samania. Karena sesungguhnya makna ila tis'a itu tidak melazimi ia akan ila samania yang lazim. Maka dia melazimi, maka melazimi ia akan 8. Wal wahidul baqi min asra, dan satu yang sisa dari 10. Nah, itu penjelasan Arabnya, penjelasan kita tadi itu. Karena sesungguhnya makna asra ila tis'a itu belum ada kesimpulan. Nah, makna ila tis'a itu lazimnya dan ila thamaniyah, berarti 9 kecuali 8, maka wajiblah 1. Maka 1 itu yang lazim kepada 10 sebelumnya, sehingga walahid baki minal asra, sisa 1 dari 10, sehingga bayar 9. Wa yasiru min ghairi jinsi ka alfin ila thawban. Sah istisna itu dari tanpa jenis, dari selain jenisnya, seperti 1000 kecuali pakaian. 1000 kecuali pakaian, kan nggak nyambung itu. 1000 dari pakaian kan beda jenis. Istisna munqati'. Wa yubayyinu bi thawbi qimatihi, dan menjelaskan ia seseorang dengan pakaian akan harganya pakaian selain 1000. Nah, 1000 kecuali pakaian. Fa'in bayyana bi thawbin, maka jika menjelaskan ia seorang dengan pakaian harganya pakaian itu 1000, maka penjelasannya sia-sia. Kewajiban saya terhadap dia 1000 kecuali pakaian. Oke, pakaian itu masuk kamu apa? Berapa harganya? Oh, harganya 1000 juga. Berarti kamu telah mengecualikan 1000 dengan 1000, maka hasilnya sia-sia. Tapi kalau dia jelaskan harga pakaian itu kurang dari 1000, saya jadi istisna. Kewajiban saya kepada dia 1000 kecuali pakaian. Berapa harga pakaian itu? 500. Berarti 1000 kecuali 500. Tapi kalau dia jelaskan pakaian harganya 1000, fal bayanu lawun, penjelasannya sia-sia dan batalah istisna. Li'annahu bayyana ma aradabi, karena sesungguhnya seseorang menjelaskan sesuatu yang dimaksudkan dengannya. Faka'annahu talaffadha bihi, maka seolah-olah dia melafazkan dengannya maksud. Wakilah pendapat kedua tidak batal ia istisna, fayubayyinuhu bighairi mustaghriqin, maka dia akan menjelaskan makna pakaian dengan harga yang tidak menghabiskan mustasnamin. Wa yasihu minal muayyan, sah juga istisna dari muayyan. Contoh, hazihi daru lahu, ini rumah milik dia kecuali ini kamar. Ini dirham milik dia kecuali ini dirham. Hadzal qati'u lahu, ini gerombolan kambing, sekumpulan kambing milik dia kecuali ini 1 ekor. Hukumnya sah.
Wa fil muayyani wajibun sazm. Istisna pada, tadi kan min, sekarang pada. Istisna pada muayyan itu ada wajib saz. Atau sesungguhnya tidak sah istisna darinya muayyan, karena sesungguhnya istisna dari muayyan itu tidak biasa. Wal mu'tad al istisna min al mutlaq, yang biasa adalah istisna dari mutlak. Qultu, aku katakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i dalam kitab Syarah Kabir, lau qala, jika berkata ya seseorang, haula il abidu lahu, semua budak-budak itu milik dia kecuali satu, kubila, diterima penafsirannya, diterima istisnanya, wa ruji'a fi bayani ilaih, dan dirujuk di dalam memberikan kejelasan kepadanya seseorang. Mana satu budak yang kamu kecualikan tersebut? Fa imatu ila wahidan, maka jika mati semua budak itu kecuali cuma satu, wa za'ama anawal mustasna, dan dia katakan sesungguhnya yang hidup itulah yang dikecualikan tadi. Yang mati itu enggak dikecualikan, yang hidup itulah yang dikecualikan. Isya dibenarkan akan dia seseorang yang sumpahnya annahu alladhi aradahu bil istisna, sesungguhnya budak yang masih hidup itulah budak yang ia inginkan akannya dengan pengecualian. Menurut pendapat sahih, wallahu a'lam. Pendapat yang kedua, la yusaddiq, tidak dibenarkan akan ia penafsiran perkataan dia karena ada kecurigaan. Dia takut rugi mungkin, sehingga dikatakan yang hiduplah yang dikecualikan. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.